Oke, seperti biasanya ya, saya untuk awal dulu sudah saya peringatkan bahwa silahkan kalau mau mempersiapkan diri sebelum belajar sidik, khusus belajar sidik ya. Kalau mempersiapkan mungkin ada makanan atau minuman, boleh disiapkan sambil mendengarkan pembelajarannya, sambil sebelahnya ada makanan dan minumannya. Ya, ya mohon maaf kalau ada suara agak itu ya berisik ya, soalnya rumah saya dekat itu jalan raya, jadi mungkin ada suara-suara kayak kendaraan dan seterusnya. Oke, Em, oke sudah diisi absennya. Sudah, Pak. Ampun. Bentar, bentar. Oke, ya untuk yang tidak bisa hadir hari ini nanti bisa lihat rekamannya ya di YouTube saya tentang pembelajaran. Jadi setiap pertemuan saya akan rekam pertemuan kita mulai pembelajarannya sampai diskusinya dan seterusnya. Nah, oke. Oke, sebentar. Yang baru mandi, guys. Apa? Aku urung atus. Oke, oke saya lanjutkan lagi. Hmm, saya langsung saja ya. Saya share screen. Oke, nah, nah ini ada beberapa pertemuan ya tentang Office. Dari minggu kemarin saya sudah menyebutkan bahwa minggu ini kita belajar tentang Office, mulai dari Office Word, Excel, dan Office PowerPoint. Nah, untuk yang pertama itu adalah KD 3.3. Jadi hari ini kita belajar tentang mengevaluasi sebuah paragraf, ada deskriptif, argumentatif, ada naratif, dan ada persuasif. Nah, nanti akan saya tayangkan tipe-tipenya seperti apa. Nah, yang intinya adalah kita nanti akan bisa membuat sebuah paragraf atau sebuah itu dokumen ya, mengetikkan, menuliskan dan seterusnya, dan menambahkan fitur-fitur yang diperlukan di Office Word. Karena di Office Word sendiri memang kalau yang versi yang terbaru fiturnya sangat banyak, berbagai jenis dokumen bisa dibuat, mulai dokumen biasa hanya sekedar itu ya tulisan, juga bisa menambahkan sebuah tabel, jenis font dan seterusnya. Oke, kita buka dulu. Mungkin yang belum buka buku simdiknya ya. Kalau di buku simdik kita mulai di halaman 37. Nah, page 37 di situ ada bab 3 pengelolaan informasi digital. Oke, sebentar. Oke. Nah, pengelolaan informasi digital. Jadi yang pertama adalah
sekarang ini kan semuanya sudah pakai digital ya. Nggak sekarang sih, mungkin mulai 5 tahun yang lalu semua dokumen, semua komunikasi, pengiriman sebuah data semuanya serba digital, sudah nggak pakai kertas lagi, sudah apa ya? Yang pakai kertas sama yang pakai selain kertas yang fisik sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi mungkin mulai tahun 2013-an sampai sekarang itu proses meninggalkan kertas, karena kalau biasanya istilahnya adalah paperless. Paperless, jadi tidak menggunakan kertas. Mulai mungkin kalau ada juga yang di kalian, beberapa guru juga sudah mulai menggunakan buku yang berbentuk e-book atau buku digital ya. Nah, gitu. Oke, kita langsung saja. Untuk untuk buku SIMD, karena kita belajar Word, itu dia menggunakan versi Office Word yang 2013. Nah, kalau di saya sendiri, saya memakai Word yang 2019. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau di sini ada tulisannya Office 2019. Nah, untuk openingnya seperti ini. Tampilan awalnya ya, ada blank dokumen, terus ada ya itu ya, ada template-nya. Template itu kayak sudah jadi ya, dokumen yang sudah jadi, yang nanti tinggal mengisi kebutuhan yang ada di isinya. Bisa bikin kayak resume, CV, dan seterusnya. Saya pakai 2019, mungkin di kalian juga bisa pakai. Sekedar informasi saja bahwa kalau kalian pakai itu ya, saya perkecil dulu. Seperti ini. Kalau kalian tidak bisa menginstal Office 2000, mungkin 2013 sampai sekarang, atau di komputer kalian atau di laptop kalian terlalu berat, kalian bisa menggunakan Office online. Oke. Halo. Halo, dengar ya? Dengar Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk Office yang online itu beberapa versi ya, ada banyak sekali. Yang pertama, ya Microsoft sendiri punya yang versi online, versi yang kalian tidak perlu menginstal, tinggal buka itu ya, buka alamat linknya, nanti terus silahkan login dan seterusnya. Atau biasanya kalau yang paling populer itu menggunakan Google Drive. Google Drive adalah sebuah cloud itu ya, cloud storage ya, bisa dibilang cloud storage, cloud computing, dan seterusnya. Di dalamnya bisa menyimpan file-file kayak dokumen, misalkan kalian bisa nyimpan Office Word, Excel, dan seterusnya. Misalkan jadi sebenarnya untuk buka aplikasi Office yang Google, namanya apa ya, Google Dokumen ya kalau tidak salah. Nah, kalau kalian ketikkan di Google, namanya Google Dokumen. Nah, kalau kalian ketikkan, biasanya juga langsung diarahkan ke Google Dokumen. Tapi untuk menyimpan semua filenya itu otomatis akan disimpan di Google Drive. Dan ini harus ya login dulu. Kalian baru bisa menggunakan kalau kalian login di akun Google-nya masing-masing. Nah, mungkin yang belum tahu, silahkan bisa bikin akun Google. Setelah itu kalian bisa login sebagai Google Drive dan sebagainya. Jadi akun Google itu bisa semuanya ya, kalian pakai semua ya produknya Google bisa semua. Nah, itu yang tidak bisa menginstal aplikasi Office di laptop atau komputernya. Nah, kalian bisa buka browser, nanti kalian masuk di Google Drive. Di sini juga bisa ada fasilitas bikin folder dan seterusnya. Atau tidak usah bikin folder, jadi untuk membuat dokumen itu biasanya kalian langsung ketikkan new atau baru sebelah kiri, atau klik kanan di halaman yang kosong. Nah, di sini ada Google Dokumen. Kalau kalian arahkan ke kanan, di situ ada dokumen kosong dan from, itu ada template-nya. Biasanya kalau
mau yang sudah ada tinggal ngisi ya from template, cuman from ini itu terbatas ya, nggak semuanya ada. Nah, ada brosur, surat, lisan dan seterusnya, atau bikin sebuah CV itu juga bisa. Nah, kalau yang blank ya tinggal diklik aja, klik kanan Google Dokumen. Nah, segampang itu Rek. Jadi kalau kalian mau bikin dokumen nanti akan semudah itu. Kalian bisa ngetik apapun di Google Dokumen juga bisa di sini. Fiturnya memang tidak selengkap itu ya Office Word. Kalau Office Word itu kalian kalau buka banyak sekali, mulai dari home, insert, design, layout, reference, mailing dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu fitur-fiturnya, biar kemampuan kalian dalam mengerjakan dokumen atau membuat dokumen itu lebih ahli ya, dibilang ahli juga bisa atau lebih mahir. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang itu sudah ndak apa ya, kalian punya banyak sekali opsi tentang aplikasi apa yang kalian gunakan ketika kalian mau membuat sebuah dokumen. Sebenarnya dokumen-dokumen yang sering dibuat biasanya adalah ya surat, kalau udah gitu kayak bikin modul, bikin buku, bikin tulisan, bikin CV. Biasanya untuk yang selesai sekolah mau bekerja bikin CV, kalian kebingungan nggak punya laptop misalkan, kalian punyanya HP juga bisa lewat HP. Nah, gitu. Cuman di sini ada beberapa pengecualian khususnya untuk itu ya, untuk Android. Kalau pakai HP, entah Android, entah iPhone atau apapun, di sini kalian tidak bisa, bisa sih sebenarnya kalian buka browser, nanti ketikkan Google Drive dan ngetikkan di Google Dokumen. Cuman karena ya HP layarnya kecil jadi agak terbatas. Untuk Office sendiri kalau di HP juga banyak sekali. Kalian tinggal ketikkan saja sudah muncul nanti. Terserah mau di install langsung gitu ya, kayak sepaket tiga-tiganya ada, atau per aplikasi juga bisa. Terserah kalian, tergantung kebutuhan HP-nya masing-masing. Nah, sampai sini itu Rek. Sudah paham? Halo? Paham, Pak. Oke, ngerti ya. Jadi mungkin yang teman-teman TTKJ AKL yang dulu pernah belajar atau juga di OTKP, mungkin di SMP-nya sudah pernah belajar komputer, saya yakin ini sudah pernah diajarkan ya. Kalau yang di sekolahnya itu ya ada pelajaran komputernya. Cuman kalau yang belum ada mungkin agak asing atau mungkin ya masih baru ya. Oke, intinya adalah kalian bisa mengerjakan bikin dokumen apapun dengan perangkat laptop ataupun HP ataupun komputer, dan secara offline ataupun ke online. Sekarang sudah bisa semua, ada yang versi online, ada yang offline, dan kebanyakan itu free atau ya gratis, tidak berbayar. Kalau mau fiturnya nambah ya silahkan dibayar, kalau enggak ya kalau hanya sekedar butuhnya buat belajar ya cukup yang free saja. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, tadi kita sudah membahas sedikit tentang aplikasi perkantoran ya, mulai dari yang versi punyanya Microsoft, ada juga punyanya Google, atau kalian yang benar-benar free dan bisa diinstal dimanapun, pakai yang namanya OpenOffice. Ada OpenOffice, ada LibreOffice. Nah. Ini versi free-nya ya, versi gratis. Kalau kalian pakai Microsoft Office itu harus beli lisensinya dan agak Nge-crack, Pak. Itu kebiasaan nge-crack, kalau bisa dihilangkan ya, karena ya kalau tidak ketahuan mungkin aman, tapi kalau ketahuan kalian membayar denda lisensinya. Tapi sekarang kalau kalian beli laptop sekarang ya, itu sudah ada Office sama
Windowsnya, dan itu sudah ori. Jadi eh, Microsoft sendiri sudah mulai antisipasi teman-teman yang suka track, jadi mereka kalau beli laptop sudah include dengan Office dan Windowsnya, dan harganya lebih mahal. Nah, jadi kalau kalian yang suka versi gratis, kalian bisa pakai yang namanya LibreOffice. Ini adalah Office versi gratis, kayak gitu aja. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi kita, nah, di buku Simdik sini ya. Nah, taruh sini dulu. Oke, sebentar. Nah, tentang pengelolaan digital yang salah satunya adalah namanya itu ada aplikasinya sudah. Sekarang kita belajar tentang itu ya. Ada ada sebuah teknik untuk ngetikkan ya. Mungkin di tahun-tahun awal adanya komputer di tahun 90-an, 80 ya, 80 90 2000-an sampai 2010 itu kita masih menggunakan papan ketik ya, atau keyboard seperti ini. Dari skill mengetik 10 jari, bukan itu ya 11 jari ya. Kalau 11 jari kan pakai satu satu jari di jari tangan kiri dan satu jari di tangan kanan, itu sangat lama sekali. Kalau mau ketiknya agak cepat ya pakai yang 10 jari. Cuman kalau sekarang ini dengan teknologi yang sudah baru pakai HP, kalian mungkin akan kembali lagi dengan ngetik 11 jari ya, pakai jempol. Mungkin kayak gitu. Jadi mungkin entah ada perbedaan kebiasaan sama skill. Kalau yang sekarang mungkin anak di generasi tahun berlengeri ini. mic-nya bisa didengarkan sebentar. Halo? Ya, dengar ya? Dengar, Pak. Ya, Dengar, saya minta Pak. waktunya berapa menit saja untuk sedikit menjelaskan. Mungkin yang sudah terbiasa dengan Office ya agak bosan ya dengan pelajarannya. Jadi mohon maaf kalau ini mengulang lagi karena tidak semua teman kalian itu juga menerima pelajaran ini. Jadi yang sudah ya mungkin di mute dulu atau dipakai untuk membuka yang lain, misalkan pelajaran ya editing atau apapun yang kalian sukai. Untuk yang belum pernah belajar Office ya silakan diperhatikan sebentar. Nah, ada beberapa jenis itu ya papan ketik ya. Ada yang pakai itu ya QWERTY, yang sekarang ini hampir semua keyboard pakai itu ya, pakai QWERTY. Dulu ada yang namanya ASDFG dan kayak gitu dan seterusnya, macam-macam ya. Jadi ada yang pakai QWERTY, ada yang pakai ABC dan seterusnya. Kalau kalian browsing, kita lihat kind of keyboard, type of keyboard layout. Nah, ada AZERTY, QWERTY, Dvorak dan seterusnya. Nah, dulu tuh kayak gini awal mulanya. Ada yang AZERTY kayak gini tuh. Ada yang QWERTY itu yang paling sering digunakan ya. Tadi HP dimanapun pakai ya, QWERTY. Dvorak, Acolema, pakai Meltron. Nah, ada dipisah gini ya, yang pakai sebelah kiri ini kayak menerapkan metode ergonomis. Jadi ikutan jumlah jarinya kita, posisi jarinya seperti apa, dipisah sesuai dengan jarinya. Cuman yang paling populer dan paling sering digunakan adalah pakai QWERTY ini. Mana ya QWERTY ya? Ada yang QWERTY Z, ada QWERTY pakai Y. Nah, gitu. Di HP kalian mungkin kebanyakan ini ya pakai QWERTY. Ya. Nah,
Oke, sekilas saja. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk pelajaran teks deskripsi, terus ada juga narasi, eksposisi, argumentasi mungkin sudah ada ya di pelajarannya di bahasa Indonesia. Mungkin di sini saya akan hanya membahas tentang aplikasi di Office-nya saja. Nanti jadi kalau kalian belajar bahasa Indonesia dengan aplikasi Office Word itu sangat sejajar, maksudnya saling membutuhkan, karena kalian ketika ngetikkan juga butuh aplikasi ini. Tapi untuk bahasa Indonesia kalian juga membutuhkan ilmu pengetikannya, misalkan posisinya huruf itu kapital seperti apa, terus ada kata depan, ada awalan dan seterusnya, menuliskannya seperti apa. Nah itu jadi sebenarnya pelajaran itu bahasa ya, terus bahasa terutama menulis itu bisa sangat terbantu dengan adanya aplikasi Office ini. Nah, kayak gitu. Oke, ada teks eksposisi, argumentasi, terus teks persuasi dan seterusnya. Oke, kita masuk di pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Oke, silakan dibuka aplikasi Office-nya yang kalian punya ya. Kalau kalian punya pakai komputer ya silakan dibuka. Mulai yang dari 2010 atau 2007 mungkin, kalau ada yang masih pakai Windows 7, atau yang sekarang paling baru adalah 2019. Oke, mari kita buka sama-sama. Kita cek apakah ada fitur yang ditambahkan atau tidak ada. Oke, saya cek dulu bukunya. Nah, yang pertama kita belajar dulu namanya istilah atau apa ya, di grup ya. Kalau di di sini adalah halaman UI ya, user interface, atau kalau biasa disebut sebagai dashboard. Ya, mungkin itu ya, mungkin ada istilahnya user interface atau juga dashboard, atau ya tampilan halaman mukanya. Nah, kalau Office, kalau kalian lihat di atas sendiri, di atas yang sebelah kiri itu namanya quick access toolbar. Nah, ini sebelah kiri. Kalau di saya ada di sini ya. Ini bisa ada, saya juga bisa menambahkan quick access toolbarnya. Nah, ada truth table, banyak sekali ya, kalian bisa menambahkan, kalian bisa memunculkan semua quick access toolbar. Selanjutnya ada juga yang namanya title bar. Title bar itu ini, saya perkecil dulu. Nah, dokumen 1/Word. Dokumen 1 ini adalah ya nama filenya ya. Ya defaultnya, kalau kalian default itu kalau istilahnya bahasa Indonesia ya bawaan ya. Bawaan patennya. Bukan paten ya, apa ya? Yang muncul pertama kali atau yang direkomendasikan penulisan judul file itu pakai, kalau Word adalah dokumen 1. Kayak gitu. Oke, sebentar. Nah, ada yang namanya dokumen 1. Kalau mungkin ada yang lain pakai new dokumen atau dokumen ya 01 ya. Pokoknya istilahnya atau defaultnya kalau pakai Word biasanya ini. Ini bisa diganti kalau kalian nanti save ya. Save filenya, atau misalkan di sini di explore-nya kalian bisa rename. Nah, tapi posisinya harus di close dulu. Kayak gitu. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya ada namanya help, ribbon display option, sama minimize, maximize, dan close. Yang belum paham ya istilah ini, ada namanya minimize, ada maximize. Ini namanya apa ya? Halo, namanya ini apa? Yang sebelahnya silang? Ada yang tahu? Halo? Di
Di layar saya menunjukkan kursor saya ada simbol di sebelahnya silang. Mungkin halo, Biar biar nggak full screen, Pak. biar Dikecilkan. nggak full screen. Ya itu namanya apa? Untuk mengukur apa itu? Apa sih? Mengukur? Eh, Kayak memperbesar kecilnya, kayak waktu buka aplikasinya itu loh Pak. Nah, Iya, kalian sebenarnya sudah paham ya fungsi dan tujuannya. Cuman, sudah dijelaskan. nah kelemahannya di sini kalian tidak tahu itu istilahnya. Nah, itu sangat sebenarnya dua-duanya kalian harus tahu ketika kalian berinteraksi dengan komputer harus tahu istilahnya. Nah, ini namanya minimize dan ada maximize. Kali ini untuk menyembunyikan halamannya. Ini namanya itu halaman, Rek. Nah, halaman Word ya. Nah, kalau silang ini adalah close. Oke. Saya lanjutkan lagi. Selanjutnya ada ini namanya apa? Home, insert, design, page layout. Gak ada yang tahu? Ribbon. Nah, ini tulisannya ribbon. Nah, kalau kalian tahu di Office yang namanya file, home, insert, design, layout, refresh namanya ribbon. Di ribbon itu ada simbol-simbolnya. Nah, misalkan kalau istilah umumnya itu ya menu ya. Ada menu file, ada menu home, menu insert, design, layout. Bisa diistilahkan ribbon, bisa diistilahkan menu. Misalkan saya masuk di menu insert. Menu insert ini sesuai dengan istilahnya dia memasukkan. Insert itu kan memasukkan ya. Menambahkan, bisa memasukkan, bisa menambahkan yang kepengen ditambahkan. Misalkan di sini ada grupnya ya. Ada grupnya page atau halaman, ada table atau tabel ya. Ada illustration ini untuk menambahkan gambar. Shape itu apa ya? Simbol ya, simbol kotak, ada panah dan seterusnya. Ada icon, ada 3D model. Kalau tidak salah dimulai Office 2013 sudah ada 3D model. Nah, ada smart art, ada diagram dan seterusnya. Atau kalian bisa menambahkan kalau yang suka matematik ada equation. Nah, bisa juga menambahkan signature. Signature itu kayak tanda tangan ya. Signature terus dan seterusnya. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi selain kalian paham fungsinya untuk apa, jangan lupa paham mengingat juga nama-nama itu istilahnya. Oke, nanti silahkan misalkan ada pertanyaan kayak gini. Untuk membuat sebuah tabel, nah itu langkah-langkahnya apa gitu ya. Ada soal seperti itu. Nanti kalian paham, oh ada di menu insert, klik itu ada tabel. Misalkan mau menambahkan langkah-langkah untuk menambahkan sebuah gambar. Nah, kalian bisa jelaskan di klik menu insert, klik picture. Nah, gitu. Atau 3D models itu juga bisa. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ada namanya account access. Kalau di 2013 ada di bawah ya. Kalau di saya itu account access itu di sebelah sini. Ini saya sudah login di akunnya Microsoft, jadi di sini saya sudah aktif ya, full versi Office-nya sudah full version. Saya pakai itu ya di akun saya biar semua fiturnya kebuka. Nanti kalau saya butuh bikin dokumen itu lebih mudah. Nah, jadi kalau mau full versi ya bisa bikin account, beli itu lisensinya, atau kalau mau yang gratis juga bisa. Oke, saya lanjutkan. Ada grup ribbon, tadi sudah saya jelaskan ada grupnya. Nah, terus di sebelah kanan itu adanya di sebelah kanan ya yang bentuknya kayak penggaris, bukan penggaris sih apa ya? Kayak apa ya? Scroll itu apa ya? Oke, cari dulu ya, scroll.
Translate. Scroll itu apa ya? Scroll. Oh, menggulir, menggulung. Scroll itu kayak menggulung. Nah, di sebelah kanan, karena kita halamannya lihat biasanya halamannya sangat terbatas, jadi makanya kalau ada dokumen yang bikin ukuran kertasnya itu agak besar atau yang memanjang, dia akan memanfaatkan ini fiturnya scroll ini. Ini untuk menggeser ya. Namanya scroll, right? Scroll bar. Oke, selanjutnya ada zoom control. Namanya zoom control untuk memperbesar tampilannya kecil dan seterusnya. Ada juga web page layout. Nah, kalau kalian biasanya konten kreatornya itu ya penulis sebuah artikel di website misalkan, kalian bisa menuliskannya di Word. Tetapi ketika ditampilkan di website biasanya kan tidak berbentuk itu ya dokumen ya, dokumen A4 atau apa, kalian bisa view-nya bisa lewat ini web layout. Nah, ini akan kelihatan nanti ukuran tulisan kalian seperti apa. Misalkan saya di sini filenya new pakai risam ya. Create. Nah, ketika kalian klik web nanti akan seperti ini, tidak ada bordernya, halaman itu sudah hilang, tampilannya sudah kayak tampilan web. Nah, nanti kira-kira akan seperti itu kalau kalian mau menguploadnya di website. Nah, oke, kita kembali lagi. Selanjutnya ada yang namanya print layout. Ada print layout juga. Read mode, atau kalau print layout bisa print preview. Nah, read mode seperti ini, mode membaca. Nanti akan ada, kalau digeser akan ada kayak animasi menggulung ya. Nah, oke, ini namanya dokumen view atau print layout seperti ini. Biasanya defaultnya di dokumen kan Office Word itu otomatis dia akan membuka versi yang print layoutnya, karena kebanyakan aplikasi dokumen itu digunakan untuk ya mencetak ya. Mungkin dulu yang paling default adalah mencetak, kalau sekarang biasanya digunakan untuk mengisi artikel yang ada di web, kebanyakan akan seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada juga di sini namanya language. Coba dicek ya language-nya. Nah, ini bahasanya pakai bahasa Inggris. Terus ada juga word count. Word count ini adalah jumlah kata yang diketikkan. Nah, bukan itu ya, bukan huruf ya, tapi kata. Kata itu misalkan name, ini adalah 2 kata. Name. Here, 2 kata, karena di sini ada apa ya? Huruf vokalnya ada 2. Kayak gitu. Jumlah katanya. Oke, mungkin kalau ada kesalahan itu ya dikoreksi ya. Mungkin kalau ada, mungkin di penyampaian saya ada kesalahan bisa dikoreksi, bisa diingatkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada juga page number in dokumen. Page number in dokumen ini jumlah halaman yang sudah kalian bikin ada berapa, dan di sekarang ini kursor di kalian itu jadi posisi di mana, posisi di halaman berapa. Ini yang namanya ya kedip-kedip itu, mungkin yang belum tahu ini adalah namanya sebuah kursor. Nah, kursor di sini untuk menghasilkan kata yang kita ketikkan lewat keyboard ataupun virtual keyboard ya. Nah, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, mungkin di buku SIMD sudah banyak dijelaskan ya, mulai dari quick access-nya, fungsinya apa. Nah, di kalian mungkin sudah paham ini fungsinya buat apa, untuk menghasilkan apa, tapi kebanyakan yang belum
ingat adalah istilah-istilahnya. Nah, ini yang perlu dihafalkan istilahnya. Karena ketika kalian hafal istilahnya, nanti fungsinya juga ingat. Kayak gitu. Oke, di halaman selanjutnya saya akan membahas tentang page layout. Di sini ada page layout. Kalau di Office 2019 kliknya adalah menu layout. Mungkin dulu ada page-nya ya, namanya kotak menunya itu ada page layout, ada dan seterusnya. Kalau sekarang hanya tinggal layout saja. Kalau yang versi online ini ada di tampilan. Nah, atau bisa sisipkan ke insert dan seterusnya. Cuman menunya kalau versi online itu enggak sebanyak versi yang offline ya, maksudnya yang diinstal. Kalian nanti bisa sesuaikan kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada namanya page layout itu ada modenya ya, ada mode portrait, ada mode landscape, atau dalam artinya ini ada orientation. Orientation itu posisi dokumennya berdiri atau tidur. Nah, kayak gini. Kalau di sisi layout ada orientation, nah, portrait atau landscape. Portrait itu berdiri, landscape itu tidur. Kalau defaultnya itu berdiri. Nah, gini. Ada juga selanjutnya menu size. Nah, ukuran kertas. Nah, ini biasanya yang kurang paham ya, kurang bingung ketika ukuran kertas. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang default biasanya ukuran kertas itu tidak berukuran itu ya, sentimeter, biasanya adalah ukurannya inci. Nah, defaultnya biasanya gitu. Kalau ini sudah saya ganti ke ukuran yang cm. Untuk menggantinya di menu file, di option, nah display, oh bukan, mana ya, general ya, oh di sini di advance, masuk di display. Nah, show measurement in unit, biasanya ini masih inci karena Office itu kan dibuat di perusahaan Microsoft yang ada di Amerika. Nah, di Amerika itu standarnya atau defaultnya itu adalah pakai inci. Nah, gitu. Makanya kalau di sini kita pakai cm, makanya kita ganti dulu. Yang mungkin Office-nya masih belum cm, kita ganti di sini. Jadi langkah-langkahnya di file, option, ada advance, nah dicari di display, diganti. Judulnya adalah show measurement in unit. Nah, ini bisa diganti ke cm. Kalau sudah klik OK, nanti otomatis dia akan berukuran di cm. Nah, kalau kalian belajar itu ya mencetak ya, misalkan mencetak stiker dan seterusnya, itu akan lebih mudah kalau ukurannya diganti ke cm kayak gitu. Nah, oke, sampai sini dulu sudah jelas apa gimana? Atau mungkin belum bingung atau gimana? Halo? Cukup jelas kalau untuk saya, Pak. Lumayan. Kalau ada pertanyaan? Lumayan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, yang belum punya buku Simdik dicek lagi di itu deh. Kemarin ada yang tanya ya ke saya, Pak, bukunya Simdik yang mana ya? Padahal saya sudah share. Kalau kalian di posting mana ya? Nah, ini yang belum punya buku Simdik semester 1 bisa di-download di sini. Jadi setiap saya memposting link untuk mendownload buku Simdiknya di Microsoft yang e-learningnya, mulai dari kelas BDP sampai semuanya. Nah, oke, di buku Simdik sebenarnya Office-nya sudah sangat lengkap ya, Rek. Kayak tutorialnya, terus pengenalan istilah-istilahnya dan seterusnya. Tinggal kalian mau mencobanya apa enggak, dan mau menghafalkan kayak istilah-istilahnya.
Nah, karena dengan kita menghafal istilahnya, paling tidak paham itu namanya ya. Nanti ketika kalian mau mengerjakan, oh kita butuh itu ya, ke desain itu di mana, ada menu insert itu yang dimasukkan itu ya apa saja kayak gitu. Nah, ini beberapa ukuran yang biasa digunakan ya. Kalau di kita di sini dokumen itu biasanya pakai ukuran ini. Kertasnya adalah A4. A4 itu 210 mm atau 21 cm kali 29,7 cm. Nah, biasanya kalau kalian lihat dokumen defaultnya, kalau di sini di Indonesia itu pakai yang A4. Nah, ini A4. Atau mungkin kalau yang itu baru install ya, karena ini produknya Microsoft, biasanya defaultnya in letter, bisa diganti dengan itu A4. Nah, itu ukurannya seperti itu. Karena kebanyakan di sini ukuran kertas itu yang dijual adalah A4. Tapi itu tergantung kalian. Kalau kalian mau tujuannya buat stiker atau buat dokumen yang lain yang lebih besar, itu bisa pakai yang lain. Di sini ada banyak ukuran, bisa disesuaikan dengan ukuran itu ya, kertasnya masing-masing. Ada bisa ngeprint juga lewat amplop dan seterusnya. Banyak sekali di sini ukurannya. Oke, ada tabloid dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Ada back layout, ada size, ukuran kertas sudah. Nah, batas kertas atau yang namanya margin, kalian mungkin agak itu ya, ingat yang dulu pernah belajar, kalau kita mau mencetak sebuah buku, modul ataupun yang lain, yang nantinya buku itu akan dijilid itu dikasih itu beberapa lembar ditumpuk dijadikan satu, nanti sebelah kiri biasanya akan di staples dengan mungkin ya macam-macam ya, dijilid itu pakai jilid yang pakai ya besi, ada yang jilid dengan lem dan seterusnya. Nah, sangat penting kalau kita mengukur yang namanya it margin. Nah, sebelah kiri misalkan kalau saya cek di sini, ini ada marginnya rek. Jadi nanti yang ketika kita mencetak, mulai menuliskannya di sebelah sini, karena di sebelah kiri itu akan dijilid. Istilah jilid itu teknisnya ya, kalau kalian mungkin sudah paham. Ada yang dijilid it kawat, nggak tahu saya namanya apa ya, saya enggak terlalu lupa. Kayak di foto album itu kan ada jilidnya ya, ada yang pakai kawat, terus ada apa sih namanya, coba sih saya lihat dulu jenis penjilitan. Nah, ini ada mungkin ya, penjilid nah ini ada lakban, lem dan seterusnya. Cek dulu. Nah, macam-macam ya ini. Coil binding, com reading dan seterusnya. Ini mungkin kalau anak-anak yang TKP ya, mungkin mulai belajar tentang ini, mulai paham. Nah, kalau kalian akan buat seperti ini, nanti otomatis ketika bikin dokumen butuh yang namanya margin atau batas kiri. Nah, di margin itu margin mana ya? Nah, margin kalian bisa custom. Custom itu sesuai dengan kebutuhan. Ada top, left dan seterusnya. Nah, fungsinya ini nanti akan berfungsi kalau kalian mau menjilid. Nah, kayak gini. Nah, macam-macam tahu jenisnya, ada tape binding, ada spiral binding, wire dan seterusnya. Oke, sampai sini mungkin itu yang mau bertanya, saya cek dulu. Yang mau bertanya silakan sebelum waktunya habis. Ada pertanyaan?
Oke, untuk review dulu ya, Pak. Jadi ketika nanti kalian belajar tentang Office ini itu ya sebuah dasar ya. Dasar ketika kalian nanti ya membuat sebuah dokumen dan mencetaknya. Nah, gitu. Nanti di Office Excel itu akan ada penambahan fitur namanya formula dan seterusnya. Secara garis besar akan hampir sama dengan secara itu ya, ukuran, layout dan seterusnya hampir sama dengan Office Word, tetapi kalau di Excel kita menambahkan sebuah tabel dan formula matematik. Jadi nanti akan biar lebih mudah ketika kita belajar atau berhitung matematik. Jadi kalau di apa ya, di jurusan kita mungkin kalau yang OTKP mungkin dia lebih paham tentang di aplikasi perkantoran yang Word. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau di apa ya, di akuntansi mungkin dia akan lebih fokusnya di Excel-nya. Nah, seterusnya kayak gitu. Mungkin kalau di TKJ mungkin yang lain mungkin juga membutuhkan dua aplikasi itu untuk kebutuhannya ketika menuliskan sebuah dokumen. Jadi pelajaran Office ini semuanya butuh ya. Jadi nanti tetap bisa digunakan di kebutuhan untuk pembukuan atau pembuatan sebuah dokumen atau laporan kayak gitu. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Halo? Paham, Pak. Oke, ya, mengerti ya? Oke. Iya, Pak. Kalau sudah paham mungkin ya biar itu aja ya, biar cepat selesai. Biasanya kalian kalau ada pertanyaan apa enggak, bilangnya semua enggak ada. Nanti kalau pas sudah selesai baru WA semua. Wah, Pak ini gimana ya Pak? Ini gimana ya Pak? Sebenarnya gini Rek, kalau ada kesempatan ya silakan aja tanya. Ketimbang nanti WA enggak segera dibalas dan seterusnya. Oke, Pak, mohon maaf, link absennya punya saya hilang di saya. hilang. Saya kopikan lagi ya di chat ya. Iya, Pak. Bentar. Oke, sudah. Oke, sudah ya ini? Sudah paham? Atau mungkin itu? Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada sih. Oke, mungkin pertemuannya Office itu ya sekitar ya 2 kali pertemuan. Nanti setelah itu kita kita bikin tugas biar kalian bisa juga mempraktekkan ilmunya. Mungkin di pertemuan minggu depan kita baru ada tugas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham, saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Selamat pagi. Pagi, Pak.